Puji Tuhan Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Oh, haleluya, luar biasa, Pastor. Ya, puji Tuhan Ibu ya. Amin, amin. Ya, Ibu dulu bukan dulu ya, Ibu punya talenta luar biasa, punya suara yang sangat bagus. Dulu bisa menjadi juara di dalam membaca Al-Qur'an, MTQ. Ya, dan saat ini bagaimana Tuhan menggantikan dengan menjadi seorang pemuji ya, penyembah di dalam pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk kisah lengkapnya, ruang dan waktu saya serahkan kepada Ibu untuk Ibu bisa ceritakan secara lengkap bagaimana Tuhan bawa Ibu dan Tuhan pakai Ibu untuk menjadi seorang pemuji, bahkan menjadi pemimpin pujian dan penyembahan di dalam gereja. Silakan Ibu Fadila. Iya. Shalom Aleichem, BC Mahamasia, Shalom semuanya. Boleh sebelum saya mengungkapkan kesaksian saya tentang bagaimana saya bisa menjadi pemuji dan penyembah ini, saya akan kita baiknya agar urapan Roh Kudus luar biasa atas acara ini. Saya akan mempersembahkan satu pujian buat kita semua. Semoga ini bisa memberkati kita dan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Boleh ya, Pastor ya? Boleh, silakan Ibu. Oh, ya. Silakan. Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Tuhan tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Ilahi Yesus yurshidi, yadi ala qawiya, qalbi yastaslim kamil, yadi ala qawiya, ihda al-ana qalbi, ilahi yarshidu tariqi, fi kulli marah wa amal, ma'adzalika a'taqidu yadai, ilahi yasu yurshidi, yadi ala qawiya, qalbi yastaslim kamil, yadi ala qawiya. Aku berserah Tuhan, aku berserah,
aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ana astasli, ana astasli ilayyasu al-munqidhu, ana astasli. Haleluya, luar biasa Ibu. Iya, saya Iya. boleh. Oke Ibu, silakan di. Ya, boleh gimana, saya Ibu? langsung ini ya, Pastor ya. Oke, silakan Ibu. Ya, silakan. Mudah-mudahan pujian tadi bisa mengurapi kita semua. Semua itu bukan karena hebat saya, tapi Tuhan kasih talenta, titipkan ke saya. Itu saja, Pastor. Karena ya kalau saya bilang kebetulan saja saya yang dipakai. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberikan sesuatu itu bukan karena kebetulan, tapi memang sudah Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita semua umat manusia. Nah, kesaksian saya di sini, bagaimana berbanding jauh, dulu saya itu ikut MTQ, terus kemudian sekarang jadi pemuji dan worshiper ya. Nah, waktu dulu saya kuliah, saya sempat kuliah kan di UIN, Kodu IAIN, Fakultas Usuluddin, kemudian juga sastra Arab. Setelah saya menemukan sesuatu itu yang kesaksiannya sebelumnya sudah pernah di channel Pak Yusuf ini juga, saya dalam keadaan bimbang itu saya bingung mau kemana. Akhirnya Tuhan taruh saya kuliah di kampus seni kala itu. Jujur, saya itu musik tidak tahu sama sekali. Gak bisa main piano, saya tidak les, saya tidak kursus seperti orang-orang lain karena keluarga saya menentang banget. Kan ada mazhab yang mengatakan musik haram, apalagi suara wanita itu kan aurat. Menurut saudara kita Muslim, waktu agama saya sebelumnya itu suara itu adalah aurat. Ada beberapa mazhab yang mengatakan suara wanita itu adalah aurat. Tapi saya sendiri membingungkan juga karena kan ada musabaqah tilawatil Quran, ada yang tingkat putri, ada yang putra. Berarti kan putri sampai dari anak-anak sampai dewasa ada ininya, ada juga membawakan ini ayat-ayat Al-Qur'an dilantunkan dan semua orang mendengarkan. Nah, dikala itu saya juga Tuhan itu luar biasa buat hidup saya. Kemudian saya daftar lah, dan daftar itu juga kan saya harus bisa baca notasi, saya harus bisa main piano. Saya nggak tahu urapan datang dari mana, Roh Kudus waktu itu. Saya yakin Tuhan yang urapi saya, Roh Kudus urapi saya. Saya lolos, akhirnya saya kuliah lah di situ. Kemudian tapi saya waktu itu kan ambil klasik ya, beda sekali. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya yakin sekarang baru saya ternyata Tuhan mau pakai saya dengan talenta saya, dengan caranya Tuhan. Saya yakin dan percaya itu yang terjadi saya pada saat ini. Nah, berjalannya waktu saya bisa menjadi pemuji ini, saya berbanding terbaliknya begini. Dulu saya sempat jadi guru ngaji juga. Dulu saya guru ngaji, dulu saya pintar mengaji, sekarang disuruh Tuhan menyanyi. Sebenarnya saya bingung juga hubungannya menyanyi itu di dalam saya belajar dulu di dalam Islam itu kan nggak boleh musik, haram. Ada mazhab yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Nah, sedangkan kesininya saya tuh dari kecil sebenarnya memang senang bernyanyi, tetapi kalau saya dulu tuh lagu-lagunya tuh
lagu-lagu Arab kayak lagu-lagu Arab, buya saya tuh favorit banget dengan Umi Kalsum. Kayak lagu Ghannili Suwaiya Suwaiya Ghannili. Nah, itu yang saya dengar dari kecil sampai akhirnya ke sini itu Magadir Fistambil ala. Lagu-lagu seperti itu yang diperdengarkan saya dari kecil. Jadi ngertinya tuh cuma lagu-lagu begitu, lagu-lagu gambus, lagu-lagu pop tuh jarang-jarang lah, karena saya punya ibu yang kuat banget. Nggak boleh setel lagu-lagu selain lagu-lagu Mesir gitu waktu kecil. Nah, saya kemudian berjalannya waktu. Nah, sebelum saya memutuskan untuk dibaptis, itulah waktu itu kan saya pernah kesaksian di sini juga. Saya disuruh, diminta, bukan disuruh ya. Dia menawarkan begini, bukan menawarkan apa ya? Bu, boleh nggak saya, maaf ya Bu sebelumnya, saya sebenarnya ada PR dari sekolahan. Ini keluarga Kristen dan anak ini Kristen. Sekiranya Ibu berkenan mengajarkan saya lagu ini, gitu, supaya bagus. Tapi maaf kalau Ibu nggak mau, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu sebenarnya lagu itu tidak bikin saya merinding. Tetapi isi lagunya itulah dahsyatnya. Pujian penyembahan tuh luar biasa dahsyat. Setelah itu saya buka-buka Alkitab. Ternyata luar biasa. Saya pengajaran tentang bagaimana pujian penyembahan, bagaimana saya buka-buka. Itu saya belum dibaptis. Dari situ baru saya merasakan ada sesuatu yang beda, yang Tuhan pengen taruh di situ. Tapi saya belum ngeh juga, karena selama 14 tahun saya belajar tentang Kristen, jatuh bangun, sempat mau jadi ateis pula. Akhirnya saya baptis itu 2009. Kesininya saya belum mengerti apa itu iman. Saya belum mengerti keintiman kita dengan Tuhan tuh belum mengerti. Jatuh bangun, sempat mau kembali lagi mualaf. Benar, saya sempat mau kembali karena belum melekat. Tuhan tuh belum melekat dengan saya. Makanya saya selalu bilang dan selalu menekankan pentingnya iman itu adalah di pikiran sama di hati. Jadi Tuhan itu harus ada di hati dan di pikiran. Jadi setiap saat kita melakukan apapun, pikiran kita tertuju pada Tuhan. Setiap saat kita melakukan apapun, hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Itu susah sekali, Pastor, susah sekali. Akhirnya saya punya talenta bisa main. Saya juga bingung. Dari mana saya bisa main piano tuh saya juga bingung. Dari mana saya bisa baca notasi balok saya juga bingung. Itu Tuhan luar biasa taruh itu ke saya. Sampai saat ini saya tuh betul-betul dibuat Tuhan itu apa ya, wow gitu, apa tercengang. Luar biasa. Soalnya saya yang nggak ngerti apa-apa tentang musik, itu Tuhan taruh begitu saja di dalam diri saya. Saya pun bingung. Kok akhirnya saya bisa baca not balok ya? Kok akhirnya saya bisa main piano ya? Itu luar biasa. Kalau menyanyi saja, ya mungkin sudah ada talentanya ya dari kecil. Tapi kalau soal main musik, sama soal tentang not balok segala macam, itu saya nggak ngerti sama sekali. Itu Tuhan luar biasa. Kalau sekarang saya mengingat itu semua, luar biasa Tuhan Yesus itu. Nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Nah, kemudian singkat cerita, saya belum ini, karena ketika saya masuk jadi seorang Kristen itu, setelah baptis, saya masih ingat sekali. Setelah baptis itu goncangan luar biasa di dalam hidup saya. Jatuh bangun, kemudian saudara-saudara seiman, gak ada satupun yang mau menolong saya ketika itu. Saya ditempa lagi. Kau setia atau enggak? Yang bantu saya orang-orang yang seagama dengan saya sebelumnya. Setelah itu, itu luar biasa karena saya dikejar-kejar, luar biasa. Saya sempat penganiayaan fisik dan mental, itu pernah saya rasakan. Buat saya itu, kalau dulu, karena mungkin iman saya masih setengah-setengah, maksudnya belum dekat, kedekatan saya, keintiman saya sama Tuhan itu belum ada, sempat goyah. Saya sempat goyah, sempat bilang,
ah sudahlah, Tuhan tuh nggak ada. Sempat begitu. Kalau Tuhan Yesus ada, kok saya dalam keadaan tersiksa begini, bahkan saya diusir. Diusir tuh 2 kali. Terakhir diusir, saya betul-betul diusir dan meninggalkan sebuah kota, 2 anak saya tinggalkan. Betul-betul sudah yang kedua kali ini betul-betul saya itu sempat down juga, tapi akhirnya Tuhan itu saya bimbangnya luar biasa. Karena nggak cuman kalau fisik sih saya selalu bilang ketika saya disiksa di apa segala macam, saya bilang tidak masalah, fisik mungkin bisa disiksa tapi hati kan tetap saya ke Tuhan Yesus. Itu waktu itu perkataan saya seperti itu. Tetapi tetap aja karena kedekatan saya sama Tuhan kurang, tetap aja saya down sekali. Tetapi ketika saya sudah dekat sama Tuhan, goncangan apapun itu, saya cuma bilang, Tuhan ya aku serahkan padamu. Aku percaya Engkau akan jaga hidupku. Itu saja. Saya kalau masalah teror sampai sekarang pun masih ada, nggak masalah buat saya. Tetapi saya yakin dan percaya bukan karena saya minoritas atau apa ya. Saya yakin dan percaya Tuhan saya lebih luar biasa dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika saya pun misalnya ketika saya pun setelah dibaptis waktu itu, nggak cuma teror, saya diikuti, saya luar biasa. Ini masih ada bekas sulutan rokok, cuman saya sih tidak perlu menuntut karena Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, ya kan? Jadi saya tidak menuntut, tidak apa, sudahlah. Karena kalau saya menuntut juga kan, saya yakin nggak bisa gitu loh, begitu. Jadi luar biasa. Jadi murtad itu enak, tidak enak sama sekali. Secara kedagingan tidak enak. Gak seperti teman-teman yang lain bilang, lu murtad karena dapat duit. Gak dapat. Yang ada apa? Kita dihina, kita diteror, kita di banyak hal yang kita dapatkan. Tetapi, nah itu dia luar biasa, Tuhan Yesus itu jagai saya sampai saat ini. Walaupun sampai saat ini kadang-kadang banyak yang maki-maki, yang ini teror segala. Buat saya sih no comment lah, nggak masalah. Karena yang penting saya tidak dihinakan sama Tuhan Yesus. Nah, ketika saya dalam keterpurukan, benar ini pastor, ya, ketika saya dalam keterpurukan, saya masih ingat sekali waktu itu, saya hampir saja waktu itu kan balik lagi, maaf ya, hampir terbersit begitu, karena saking sedihnya saya waktu itu dengar sayup-sayup. Kebetulan waktu saya ngajar itu di kelas di sebelah saya itu dia nyanyi ini, waktu itu masih masa-masa pasca. Saya lupa, Via Dolorosa. Masih ingat saya. Jalan Via Dolorosa. Saya lupa syairnya, cuma masih ingat lagunya itu. Itu luar biasa buat saya. Saya seperti Tuhan tegur saya lewat lagu itu, lewat pujian. Makanya saya percaya sekali iman itu dari pendengaran akan firman Tuhan, dan pujian pun itu termasuk pendengaran. Ketika saya dengar lagu itu, saya jadi teringat, saya putar film. Saya teringat film The Passion of Christ ya. Kalau saya nggak salah, pastor. Teringat situ. Iya, betul, The Passion of Christ. Nah, saya langsung ingat ke situ, pastor. Luar biasa itu, saya langsung dari waktu ngajar itu saya langsung gemetar. Saya bilang, maaf ya, hari ini sampai di sini dulu saya ngajar. Saya waktu itu karena waktu itu lagi diusir sama anak saya juga waktu itu. Saya langsung ke rumah teman saya ketika waktu saya sedang
dievakuasi lah istilahnya. Saya mengevakuasikan diri. Di situ saya sujud sama Tuhan, saya mohon ampun Tuhan. Tuhan nggak tahu. Tuhan tolong saya. Saya bilang, kau mau apa dengan saya? Saya bilang itu, aku mohon ampun Tuhan, aku mohon ampun. Saya bilang, itulah dahsyatnya sebuah lagu. Padahal dia nyanyi itu biasa banget, Pastor. Enggak yang luar biasa yang apa. Tetapi memang kuasa puji-pujian itu 2 kali saya dari ya Aba Bapa, nggak bikin merinding, tapi itu nusuk. Ya Aba Bapa, ya Tuhan, deket banget ya. Anak memanggil Tuhan itu, kita nih manggil Tuhan tuh Bapa. Di situ, setelah itu saya baptis. Yang kedua kalinya, ketika saya dalam keterpurukan, saya luar biasa pokoknya. Itu pujian penyembahan juga. Saya masih ingat sampai sekarang. Jalan Via Dolorosa. Mungkin teman-teman Kristen sudah pada tahu lah lagu itu. Itu luar biasa, saya gemetar itu Pastor ya, gemetar. Kemudian saya pulang, saya sujud di kaki Tuhan. Itu sujud itu mungkin 2-3 jam deh, saya nggak tahu. Saya mohon ampun, cuman saya bilang, tapi itu tetap saya bersungut-sungut. Saya bilang, Tuhan, kau mau apa dengan aku Tuhan? Aku nggak tahu, kondisiku seperti ini. Gitu. Nah, setelah saat itu, disitulah Tuhan terus ubahkan saya. Tuhan terus terus membimbing saya. Terus akhirnya pecahlah dan saya harus lari dari sebuah kota, kemudian terdampar ke suatu kota ya, tempat saya tinggal sekarang ini. Dan itu luar biasa. Sampai di tempat ini pun pencobaan gak cuma sampai di situ. 2014 saya bilang, Tuhan, ya saya ingin melayanimu. Saya pernah juga kayak dikirimin apa ya. Waktu itu saya ikut pembelajaran pendalaman Alkitab di gereja. Saya bingung waktu itu. Waktu itu saya belum ada kedekatan. Pokoknya asal, ya Tuhan, ya udah, gue belajar pendalaman Alkitab lagi lah, gitu. Ketika sedang puji-pujian gitu, tiba-tiba saya tersungkur. Saya nggak tahu ya, tersungkur. Kemudian tersungkur tuh agak lama, kata teman-teman saya. Saya nggak tahu berapa lama gitu ya, mungkin setengah 30 menit. Akhirnya saya dibawa ke kayak ruang klinik gitu. Nah, setelah itu saya mau ambil Alkitab. Saya nggak tahu dari mana itu ya. Saya tuh sebenarnya nggak percaya yang namanya klinik segala macam itu nggak pernah percaya. Di atas Alkitab saya itu ada orang taruh kotoran. Saya nggak tahu dari mana itu. Itu saya, Tuhan, itu saya bilang, Tuhan, kamu mau apa lagi di sama saya? Bersungut-sungut lagi saya. Tapi setelah itu saya bilang, yes Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau melayanimu. Dan setelah itu, nggak sampai di situ juga. Saya sudah menjadi pemuji, penyembah segala macam. Kemudian ternyata menjadi seorang pemuji, seorang worship, itu tidak gampang. Tidak gampang, tidak segampang orang nyanyi selesai. Orang nyanyi suara bagus selesai. Saya banyak belajar dari bagaimana menjadi worshiper yang baik. Saya banyak belajar bagaimana kita jadi pemuji yang baik. Ternyata luar biasa, di dalam Alkitab itu semua dikupas. Saya belajar tentang worship ini gak cuma sebentar, sebulan 2 bulan. Saya belajar itu 2 tahun dari melihat teman saya bagaimana menjadi worshiper yang baik. Kemudian saya juga yang paling susah itu adalah kalau suara bagus itu orang banyak. Tapi menghadirkan hadirat Tuhan ke dalam pujian kita itu yang susah. Karena apa? Saya yakin dan percaya semua manusia itu dikasih Tuhan punya talenta. Cuman untuk menjadi talenta yang dengan puji-pujian itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam pujiannya. Itu saya belajar lama sekali, sekitar 2-3 tahun kayaknya. Saya ngelihat teman saya, oh begini caranya, oh begini caranya. Saya pun menjadi worshiper itu mungkin baru setahun ini, karena belajarnya susah sekali. Bedanya
kalau dulu saya misalnya dulu ngaji saya ya, ngaji musabaqah tilawatil Quran, memang iya orang bisa bikin orang merinding. Misalnya begini, maaf ya Pastor ya, saya coba mengungkapkan yang dulu, boleh ya Pastor ya? Iya, silakan. Ya begini misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, itu kajian Al-Quran ya. Kalau dulu saya ngerti artinya, tapi saya tidak mengerti maksudnya. Jadi berlalu begitu saja. Orang mendengarkan merinding, tapi saya nggak ngerti merindingnya kenapa. Mungkin karena suaranya, suara saya atau apa. Tetapi kalau di dalam pujian, itu kita nggak bisa sembarangan. Benar-benar kita nggak bisa sembarangan. Misalnya setiap saya, misalnya pujian apa ya? Tuhanlah yang membimbingku. Saya yakin semua orang bisa nyanyi seperti itu. Saya yakin sekali. Tetapi bukan rasa merindingnya atau bukan suaranya yang bagus, tetapi hadirat Tuhannya itu ada nggak di dalam pujian. Itu yang berbeda sekali saya pelajari dengan ketika saya dulu bisa ngaji gitu ya, atau saya nyanyi apa ya, atau nyanyi syairnya Abu Nawas gitu. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi. Itu orang kalau mendengar itu ngerti artinya dan tahu maksudnya, itu bisa menangis memang. Nah, itu yang saya coba korelasikan dengan worship. Jadi bagaimana saya belajarnya lama sekali. Gimana ya tuntunan Tuhan itu untuk saya bisa jadi worshiper ini, gimana menghadirkan hadirat Tuhan. Itu susah sekali karena ternyata tidak cuma kita bisa teknik menyanyi, tidak cuma kita bisa kayak komunikasi dengan jemaat untuk bisa menjadi worshiper yang baik. Tetapi hati, saya belajar luar biasa Pastor. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersih, karena kita ini manusia berdosa. Jadi hati ini luar biasa, dan pikiran kita memang betul-betul untuk Tuhan. Gak bisa kita pujian penyembahan, kita masih mikirkan apa-apa. Inilah yang saya kadang-kadang itu ya, merasa sedih. Kadang-kadang masih banyak pemuji-pemuji Tuhan ini, worshiper ini masih belum banyak ya Pastor. Mungkin Pastor juga bisa tahu lah ya. Banyak worshiper kita itu yang belum bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam pujiannya. Masih banyak. Karena apa? Mohon maaf, kadang-kadang kita tuh ada dua hal yang membuat saya banyak belajar ya. Ada dua hal yang membuat kenapa pujian penyembahan kita itu kurang bisa menghadirkan hadirat Tuhan, kurang bisa menghadirkan Roh Kudus. Dua hal yang saya tangkap. Niat kita memang. Kadang-kadang itu jadi worshiper tuh niatnya kita kan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu. Antara persembahan kasih sama eksistensi. Eksistensi itu biar terkenal. Nah, ini kalau untuk pujian penyembahan tidak boleh ada dua-duanya. Benar ya Pastor ya? Halo, shalom Pastor. Bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Iya. Bisa. Iya. Nah, itu tidak boleh ada dua-duanya. Iya. Tidak boleh ada dua-duanya. Nah,
menjadi seorang worshiper tuh nggak segampang. Kalau dulu kan saya kalau ngaji kan yang penting suara bagus, bla bla bla, selesai. Penting suara bagus. Bisa ada kalau di MTQ itu ada ininya, ada nama lagunya. Sika, Soba, itu banyak beberapa. Saya udah lupa karena udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kalau di worship itu nggak bisa sekedar kamu punya suara bagus, menyanyi, selesai urusan. Nggak bisa. Jadi saya 3 tahun pastor belajar untuk menjadi worshiper yang baik. Dan saya percaya sampai saat ini saya belum menjadi seorang worshiper yang baik. Saya memang harus belajar lagi. Dan itu harus sesuai dengan tuntunan Alkitab. Karena Alkitab kita ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Semua tuntunan tuh ada di dalam sini. Bagaimana kita menjadi penyembah yang baik. Di Mazmur dikatakan juga ketika kita bersuka cita, kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Maksudnya apa? Ungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Apa yang kita dapat hari ini, berkat apapun yang Tuhan kasih itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, itulah dia. Kenapa pujian penyembahan ini berbeda dengan yang lain-lain? Karena kedekatan kita sebagai anak dan Bapa itu kedekatannya luar biasa. Kayak kita kalau orang tua kan mendongengkan kita ya kalau kita mau tidur. Ini kebalik. Jadi kita bernyanyi untuk Tuhan. Tuh, luar biasa. Bernyanyi itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang bikin saya, aduh, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu memang, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Luar biasa. Dia tangkap saya dengan caranya, bayangkan 14 tahun saya belajar. Jujur, saya, kalau kesaksian saya ya, bagaimana saya menerima Tuhan Yesus itu, nggak seperti teman-teman yang lain yang melihat didatangi sama Tuhan Yesus. Luar biasa, saya itu mungkin terlalu banyak dosa saya juga kurang tahu ya, mungkin saya terlalu banyak dosanya, makanya Tuhan tuh kasih lu belajar. 14 tahun saya belajar. Tapi saya yakin dan percaya ketika saya yes Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya yakin dan percaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Kenapa saya yes, aku ikut Engkau Tuhan. Karena apa? Kalau tanpa Roh Kudus mungkin sampai saat ini saya belum jadi orang Kristen. Karena saya cuma pakai akal pikiran saja. Tidak mengandalkan yang lain. Kalau saya sampai saat ini bisa menjadi orang Kristen, bukan karena pengajaran itu penting sekali. Karena kalau tidak dengan belajar Alkitab, belajar tentang mengenal Yesus Kristus, saya juga nggak akan jadi orang Kristen. 14 tahun saya belajar, jatuh bangun segala macam. Kalau tidak urapan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya, kalau tidak Tuhan hidup di dalam saya itu menggerakkan hati saya. Sampai saat ini saya mungkin belum tentu saya masuk Kristen. Saya yakin itu. Dan luar biasa sekali. Kenapa? Saya juga sampai saat ini kadang-kadang saya kalau saya sendiri itu ya lagi puji-pujian gitu, tiba-tiba diam saya puji-pujian. Saya di rumah tiap hari puji-pujian gitu. Saya diam. Saya sampai begini. Merenung, Tuhan kenapa ya jauh berbanding gitu loh. Saya tuh tidak pernah dari kecil tidak pernah bercita-cita jadi orang Kristen. Tidak pernah bercita-cita jadi worshiper. Tidak pernah bercita-cita jadi evangelis atau apa. Saat ini saya belum evangelis. Yang jelas saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi orang Kristen. Tapi kok bisa saat ini saya jadi orang Kristen gitu. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan sudah digenapi. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu. Kalau dari situ baru saya sadar, oh Tuhan yang pilih aku. Bangga juga saya, begitu. Nah, jadi
luar biasanya puji-pujian. Jadi makanya kita itu jangan sembarangan dengan lagu-lagu puji-pujian ya. Tidak boleh sembarangan, karena apa? Isinya itu adalah bagaimana sukacita kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian isinya adalah firman Tuhan itu sendiri. Banyak lagu-lagu rohani itu yang isinya itu dari ayat-ayat Alkitab. Itu luar biasa dibikin lagu. Nah, di sini juga saya mau kasih tahu, saya kan Ortodoks Syria. Jadi kalau Ortodoks Syria itu jangan kaget teman-teman, mungkin teman-teman yang Muslim, yang Kristen juga jangan kaget. Mereka itu baca Alkitab itu ngajiin. Jadi agak senang juga saya, Pastor. Oh, begitu saya kenal Kristen Ortodoks Syria ini, saya jadi senang karena apa? Talenta saya tilawah dulu gak sia-sia. Selain menjadi worshiper. Misalnya ini. Misalnya saya mau baca ini, misalnya di Kisah Para Rasul 16. Itu kalau saya baca tiap pagi, tiap subuh itu ya. Saya selalu baca Alkitab tapi berbahasa Arab. Wa indanis fil laili kana bulus wasila yusalliyani wa yusabbihanillah wasujjana yusghuna ilaihima. Gitu. Tapi mungkin teman-teman Muslim kaget, loh kok ngaji ini Alkitab bahasa Arab. Jadi saya tiap pagi itu ya, setiap pagi itu mengaji Alkitab bahasa Arab. Misalnya saya hari ini saya mau baca ayat ini. Nah, itu saya ngajiin. Begitu, Pastor. Jadi supaya firman Tuhan tetap melekat. Karena saya tuh baca Alkitab biasanya diulang-ulang. Faktor umur juga mungkin. Jadi luar biasa. Jadi kadang-kadang tetangga suka ngomong, "Yuh, tetangga sebelah ini agamanya Kristen apa Islam?" gitu. Kadang mereka suka tanya begitu. Cuman ya saya jelaskan, saya Kristen, saya itu mengaji Alkitab bahasa Arab. Saya jelaskan, oh begitu. Nah, jadi teman-teman juga, tetangga-tetangga teman-teman saya juga terbuka, akal pikirannya juga, hatinya juga, oh begitu. Nah, kemudian mereka mulai tuh tanya-tanya, Pastor. Tanya-tanya ya saya jelaskan, bla 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 bla, semampu saya. Saya juga tidak menghakimi atau ini, enggak. Tapi mereka bertanya, ya saya jawab. Mereka bertanya, saya jawab. Itu. Nah, kesininya itu saya puji Tuhan sekali. Tuhan itu luar biasa, dia tahu mungkin ya. Dia tahu taruh sesuatu di saya. Saya itu mungkin nggak kayak teman-teman yang lain yang punya talenta. Jadi saya percaya Tuhan itu sudah taruh talenta masing-masing orang itu untuk Tuhan pakai. Misalnya teman yang lain talentanya mungkin menjadi apologet yang luar biasa, yang bisa debat sana sini, yang bisa diskusi sana sini. Kalau ini pendalaman Alkitabnya luar biasa. Jadi masing-masing orang tuh saya yakin dan percaya Tuhan sudah taruh talentanya masing-masing. Dan bagian saya adalah menjadi pemuji, penyembahan, serta kajian-kajian bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab. Begitu. Jadi saya tadinya itu saya sempat putus asa, Pastor. Tuhan, saya ingin melayanimu, tapi saya tidak tahu kau mau pakai aku di bagian mana? Karena aku tuh bodoh, saya bilang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya tuh bodoh Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa saya ya ini, gitu. Tetapi luar biasa Tuhan itu nggak pernah menyia-nyiakan anak-anaknya. Tidak pernah disia-siakan. Semua orang ternyata sudah Tuhan titipkan talenta. Cuman kadang kitanya aja yang tidak peka, Pastor. Gak peka, aku sebenarnya punya apa ya yang bisa tuh aku persembahkan sama Tuhan. Kitanya yang gak peka. Nah itu dia, saya sekian tahun tuh gak peka. Belajar sekian tahun gak peka. Apa sih yang Tuhan mau dari saya? Saya tuh gak bisa berkhotbah kayak orang-orang yang wah gak bisa. Kalau dulu, padahal dulu saya kalau lomba pidato, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, Pastor. Saya lomba pidato dulu. Kalau di pesantren dulu saya ada namanya itu mata pelajaran, kalau saya nggak salah muhadharah, itu belajar berpidato. Di situ pidato bahasa Inggris, bilughatul Arabiyah, pidato bahasa Arab, dan pidato bahasa Indonesia.
Itu dulu saya luar biasa. Saya pikir talenta saya di situ akan jadi Mama Dede mungkin. Akan jadi Mama Dede. Saya pikir dari saya akan jadi ustazah, kemudian saya khotbah di mana-mana, ramah di mana-mana. Saya pikir saya akan jadi seperti itu dulu. Dulu saya kalau lomba pidato itu luar biasa, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Kemudian kalau sudah mata pelajaran muhadharah itu udah luar biasa, orang-orang bisa terpana. Apalagi kalau sudah muhadharah lughatul arabiyah dengan bahasa Arab, wah teman-teman tuh suka banget dengerin saya gitu. Nah saya pikir tadinya talenta saya di situ, ternyata Tuhan pakai saya dengan talenta yang berbeda, yang jauh sekali berbeda. Dan itu buat saya, ya itu dia firman Tuhan bilang, apa yang tidak kamu bayangkan itu yang akan kukasih. Itu juga yang saya rasakan saat ini. Saya suka berpikir, lama saya berpikir, Tuhan kok kok hidup saya seperti ini? Maksudnya ombang ambingnya tuh luar biasa. Dari awalnya seperti ini, kemudian saya masuk Kristen, jadi seperti ini, up and down. Tapi jadi murtadin itu banyak down-nya sebenarnya, Pastor. Saya kasih tahu aja, jadi murtadin itu banyak daunnya. Ya, Pastor ya. Saya merasakan sekali jadi murtadin itu. Saya bilangnya nggak murtadin sih, orang petobat baru atau orang yang diselamatkan Tuhan. Saya merasakan sekali. Banyak daunnya. Bukan up-nya yang banyak, daunnya, Pastor. Banyak sekali. Karena ya nggak cuman mental, fisik juga kena semua. Kemudian mungkin dipikir sama saudara-saudara kita di seberang itu, jadi murtad itu karena pernikahan terus kaya raya, karena uang terus kaya raya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Toh hidup saya tetap hidup sederhana, tidak seperti orang-orang yang bilang, iya, itu harus dipahami. Bayangkan kita jadi murtad ini banyak hinaan, banyak celaan, banyak teror. Benar nggak, Pastor? Saya merasakan itu, dan saya yakin teman-teman petobat baru yang lain juga merasakan hal seperti itu. Apalagi sekarang saya jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Yang tadinya juara MTQ, yang tadinya itu guru ngaji, sekarang jadi penyembah dan pemuji dan penyembah Tuhan. Itu luar biasa. Saya pasti mendapatkan sesuatu hal yang buruk secara kedagingan gitu loh, Pastor. Jadi hal yang buruk kan banyak kalau secara daging. Hinaan, teror, segala macam itu kan daging. Tapi saya yakin dan percaya sekali Tuhan Yesus tuh lebih besar dari itu semua. Itu yang membuat saya tuh tetap kuat, tetap istiqomah, tetap tawadu, tetap nggak ada yang bisa goyahkan gitu loh. Karena ya saya berpikir begini, Pastor. Saya sudah bayar mahal untuk bisa ikut Tuhan. Istilahnya kayak kita kasmaran. Saya kejar-kejar nih. Saya jatuh hati sama seseorang, saya kejar-kejar nih seseorang. Saya kejar-kejar Tuhan. Sudah bayar harga. Terus tiba-tiba saya mendapat batu sandungan, bla 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 bla. Rasanya itu kalau saya tinggalkan Tuhan, rasanya sia-sia sesuatu yang sudah saya bayar mahal. Itu yang saya rasakan. Tetapi memang Tuhan itu gak sama dengan manusia. Tuhan itu kekuatan, kekuasaan, dan kekayaannya tuh gak sama manusia. Kekayaan bukan berarti harta ya. Kalau itu Tuhan sudah punya semua. Kaya itu, berkat itu, sekali lagi saya tekankan di sini ya, berkat dan kekayaan itu yang paling hakiki adalah damai sejahtera, dan kita merasakan hidup itu tidak ada ketakutan. Saya sempat merasakan waktu itu setelah kesaksian pertama saya dulu itu ya, bagaimana saya diteror, bagaimana saya dihina, dimaki. Itu sempat ketakutan dan sempat down. Tapi saya bertekuk lutut di kaki Tuhan. Saya yakin Tuhan kau akan lindungi hidupku. Tapi benar, Tuhan itu lebih dari segalanya. Dan saya itu ya, Pastor ya, yang membuat saya betul-betul Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya itu,
apa ya, hoax yang dulu saya dengar waktu zaman saya masih menjadi agama saya sebelumnya itu tuh terbantahkan gitu loh. Itu yang luar, ketika saya ingin ngomong mengklarifikasi itu semua sulit gitu loh. Tapi saya yakin Tuhan kita kan nggak perlu dibela. Tuhan yang akan bela kita. Saya yakin dan percaya itu satu hal itu. Dan memang luar biasa, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Dia tahu apa yang harus saya lakukan. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dia tahu kekuatan saya seberapa, kekuatan saya di mana, kelebihan saya di mana. Itu yang terus Tuhan pakai, itu yang terus Tuhan asah. Ayo, di dalam hati saya selalu saya membangkitkan ketika saya down itu, ayo kamu pujian. Ketika saya hati kecil saya, ayo kamu down, kamu pujian. Ketika pujian itu, di situ saya langsung berpikir, langsung hati saya itu terketuk gini. Oh, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Memang nggak ada duanya sih. Bagaimana kita bisa ketika kita jatuh, kita dalam kesesakan, Tuhan itu sebenarnya selalu ada di dalam hidup kita. Cuman kita yang tidak peka. Sekali lagi kita yang tidak peka. Begitu juga dengan memuji. Tidak mesti suara bagus. Saya yakin banyak yang suaranya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi pemuji yang luar biasa. Karena apa? Tuhan sudah taruh talentanya di situ. Pertama itu. Kedua adalah hati. Hati dan pikiran. Itu Tuhan gak bisa dibohongin. Hati dan pikiran kita bisa bohongin orang banyak, tapi hati dan pikiran kita nggak bisa bohongin Tuhan. Itu satu hal yang terus saya pegang, itu yang terus saya pegang. Dan satu hal lagi yang paling saya pegang, jangan jumawa, jangan sombong. Jadi mentang-mentang kita punya suara bagus, kemudian kita sombong. Wah, Tuhan itu tahu, Pastor. Ketika kita ada sisi hati kita yang kecil aja tuh sombong gitu, hadirat Tuhan gak bisa datang di dalam pujian penyembahan. Satu kecil aja yang kita tidak sadari. Kadang-kadang kita kan gak sadar. Oh, aku gak sombong kok, aku gini rendah hati segala macam. Tapi Tuhan itu tahu kita punya hati kecil aja di dalam hati kita, yang kita mungkin kita gak ngeh, mungkin kita tuh gak sadar. Tapi Tuhan tahu. Seberapapun kamu bagus menyembah, seberapapun kamu bagus memuji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah hadir. Hadirat Tuhan tidak akan pernah hadir karena kamu punya hati yang tidak tulus, karena kamu punya hati yang sombong. Itu makanya saya buah ajaran dari Kristen ini, Pastor, luar biasa. Mengasihi, mengampuni, rendah hati. 3 hal yang sulit sekali saya lakukan sebagai pribadi saya. Sulit sekali. Tetapi Tuhan selalu bantu saya, selalu bimbing saya. Dengan caranya Tuhan selalu bimbing saya. Kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Selalu tuh saya diingatkan oleh diri saya sendiri. Baca Alkitab tuh diingatkan, rendah hati, mengampuni, mengasihi. 3 hal itu, 3 hal yang luar biasa saya ambil dari ajarannya Tuhan kita ini. Karena memang kalau 3 hal ini kita lalai, hadirat Tuhan gak akan ada di dalam hidup kita. Saya percaya sekali itu, Pastor. Karena kekristenan ini, ajaran Kristus ini luar biasa. Karena ketika saya sendiri merasakan, saya melihat waktu saya masih belum Kristen, orang-orang Kristen itu ketika dicaci maki dia biasa aja. Ketika saya dulu sering ngeledekin orang-orang Kristen, sering sekali dari kecil. Mereka merasa biasa aja. Saya pikir apa karena minoritas ya, biasa dicaci maki ya. Saya pikir tadinya begitu. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan, oh begini ternyata kenapa orang Kristen tuh kalau dicaci maki, dihina kok diem aja. Ternyata luar biasa, luar biasa. Itu yang saya belum pernah dapatkan sebelumnya. Kalau dulu kan saya belajar Alkitab, belajar Kristen ini,
cuman kepentingan mata kuliah, lalu kejeblos. Karena penasaran terus belajar, terus ngelihat, oh ini, oh ternyata luar biasa. Nah, saya ajaran-ajaran tentang Yesus yang lainnya dulu tidak pernah saya kupas. Tapi beriring jalannya waktu, ketika saya sudah katekisasi 6 bulan, sudah baptis, itu kan saya belum dekat sama Tuhan. Begitu saya, ya Tuhan saya ingin melayanimu, begitu saya tahu baca Alkitab, oh ajarannya luar biasa. Di situ saya tambah kekeh lagi dengan kekristenan saya ini. Tapi ya begitulah pastor, tetap ada yang pro dan kontra, tetap ada yang tidak suka, itu biasa buat saya. Tapi di sini saya mau menekankan bahwasannya yang menyelamatkan itu bukan agama, tetapi Yesus Kristus. Saya percaya sekali, karena setiap ada apapun yang terjadi di hidup saya, Tuhan tuh nggak pernah telat menolong saya. Tuhan itu tidak pernah, selalu tepat waktu menolong saya. Saya kalau biasanya pastor ya, kalau pagi-pagi itu saya kadang-kadang setel pujian-pujian Kristen Arab gitu, atau biasanya habis ngaji Alkitab itu saya setel gitu, atau saya nyanyi sendiri gitu, itu lega rasanya. Kalau belum melakukan sesuatu yang mengingatkan saya kepada Tuhan, kayak ada sesuatu yang hilang. Saya menjalani aktivitas, oh apa ya, kok rasanya nggak enak begitu. Setiap hari saya jalani, selalu begitu. Tuhan itu luar biasa memakai manusia, setiap manusia dengan talentanya masing-masing. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah ditaruh Tuhan dengan talentanya sendiri-sendiri. Cuman kita saja yang kurang peka. Karena kita mungkin kurang dekat dengan Tuhan. Saya dulu juga begitu. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, kesaksian segala macam itu membuat saya semakin kuat mencintai Tuhan. Nah, jadi kalau sampai sekarang pun ada teror, ada hinaan, ada makian, saya menjalankan luar biasa. Seperti biasa aja, seperti gak terjadi apa-apa. Karena itulah bedanya saya dulu dan sekarang. Dulu tuh emosionalnya aduh luar biasa. Ini sedikit langsung, nah kalau sekarang tuh dihina aja apa-apa, saya biarin aja. Dah cukup, selesai, gitu aja. Saya berdoa, bersujud di kaki Tuhan, Tuhan lindungi saya dan keluarga saya. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong lindungi saya dan keluarga saya. Itu aja yang saya yang saya minta sama Tuhan. Gak banyak minta, saya tuh bukan pendoa, pastor, bukan pendoa yang seperti teman-teman tuh kalau berdoa, aduh luar biasa, saya lihat bisa gitu susunan kata-katanya tuh keluar begitu saja, luar biasa. Saya tuh gak bisa. Ya itu tadi saya bilang, talenta saya tuh memang, talenta kita tuh masing-masing punya, udah Tuhan taruh sendiri-sendiri gitu. Kalau dulu saya jago debat. Kalau dulu ya sebelum saya pikir tadinya seperti itu. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia tahu apa yang saya punya di dalam diri saya. Tuhan tahu itu. Dan saya yakin teman-teman di sini semua juga sudah Tuhan taruh, dan yakinlah bahwasanya kita ini punya sesuatu yang buat kita berikan kepada Tuhan, yang untuk kita kembalikan kepada Tuhan, punya sesuatu. Cuman kitanya yang harus peka. Bagaimana caranya? Baca firman tiap hari, berdoa tiap hari, Tuhan, minta Tuhan, apa yang aku bisa persembahkan untuk Engkau? Itu, nah luar biasa. Pastor, kalau saya mau ceritakan tentang kesaksian saya tentang betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya, bagaimana, aduh luar biasa. 2-3 jam atau 1 malam gak akan habis, Pastor, kayak rasanya. Nah, demikian kesaksian saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka pikiran kita semua, Pastor, bahwasanya kita tuh sudah punya talentanya sendiri-sendiri. Dan jangan main-main sama pujian penyembahan. Itu aja pesan saya, Pastor. Iya, haleluya, luar biasa ya. Jadi saya juga sedikit ingin tambahkan, tadi Bu Fadila sudah sempat singgung
sebagai murtadin. Memang sebetulnya sih istilah itu tidak pas, tapi kita gunakan itu tidak masalah karena murtadin itu untuk memudahkan dari kelompok agama Islam bisa mengerti bahwa ini berlatar belakang sebelumnya adalah agama Islam, ya. Sebetulnya istilah itu memang sangat tidak pas buat orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Itu sangat tidak pas, tapi nggak apa-apa lah kita pakai istilah itu supaya memudahkan pemahaman bagi banyak orang. Oke, tadi Ibu Fadila sudah sempat sebutkan bahwa sebagai murtadin lebih banyak down-nya daripada up-nya, kan up and down, ya. Memang itu sudah pasti, bukan hanya murtadin, ya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti lebih banyak down-nya. Kenapa? Ya. Karena Tuhan Yesus tidak berasal dari dunia. Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Jadi waktu kebenaran, dunia Alkitab sudah jelaskan, dunia ini dunia yang jahat. Jadi waktu kebenaran hadir di dalam dunia, dunia tidak bisa terima. Makanya dunia itu akan menekan kebenaran. Itu sebabnya selama ini kan tidak terpahami. Kenapa Tuhan Yesus itu harus lahir di kandang binatang, kandang domba? Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran, dunia melawan kebenaran itu. Iblis menggunakan manusia, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, karena Tuhan Yesusnya turun di bangsa Israel secara geografis. Makanya bangsa Israel yang kerasukan setan pada waktu itu, mereka benar-benar menolak kehadiran kebenaran. Karena dunia ini dunia yang jahat. Mereka tolak, mereka berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Nah, tidak mungkin Tuhan Yesus lahir di jalanan, ya mau tidak mau harus cari tempat. Kandang domba lah tempat yang paling bergengsi pada waktu itu. Jadi kalau di dalam Kristen, makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak jadi pengikutku. Apa artinya? Karena memang dunia tidak bisa terima kita. Kita ini berasal dari atas. Karena benih ilahi yang dari atas itu kebenaran, Tuhan curahkan hadir di dalam hidup kita. Makanya pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita akan dibenci banyak orang, akan tidak disukai. Nah, tekanan-tekanan seperti itu akan membuat kita seringkali down. Nah, itu sebabnya perlu yang namanya menyembah. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu masuk. Kita perlu memuji Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 22 ayat 4, Tuhan itu bertahta di atas pujian. Tuhan tidak bertahta di atas hotel bintang 7. Tuhan tidak diam di atas istana. Tuhan tidak diam karena uang rekening Anda gendut. Tuhan tidak diam di situ. Tuhan tidak tertarik dengan yang begituan. Tuhan tertarik di atas pujian. Pada saat kita memuji, kenapa? Karena memang hakikat Tuhan itu Dia yang Maha Kuasa. Makanya keberadaannya itu harus dipuji, harus disembah. Nah, Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Dia menciptakan manusia untuk memuji dan menyembah Dia gitu loh. Ya. Jadi Tuhan bertata di atas pujian. Makanya tadi waktu Ibu Fadila katakan pada waktu dia dengar lagu Via Dolorosa itu membuat dia seperti kayak jantungnya itu kayak hatinya itu kayak tertusuk. Amin. Kenapa? Karena itu firman. Itu bukan hanya sekedar kata-kata. Firman yang diucap, firman ini saya sudah berulang-ulang katakan, ini firman sebuah kehidupan yang turun dari surga. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap kali kita mendengar perkataan firman, maka firman itu akan menyentuh, akan membawa kita kepada kebenaran, akan membuat suatu kehidupan ilahi itu masuk di dalam roh kita. Itu bagi orang-orang yang membuka hati ya, bagi orang-orang pilihan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak membuka hati, yaitu lain cerita lagi. Mereka akan berkata, ini palsu, sudah dipalsukan. Dengan tuduhan-tuduhan yang begitu keji, mereka bisa berkata bahwa firman ini sudah dipalsukan. Tapi tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal, firman itu hidup. Dan setiap kali kita mendengar pujian, maka ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Makanya saya katakan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, banyak memuji Tuhan saja. Ya, banyak memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, karena Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan tidak cari istana, Tuhan cari orang yang mau memuji Dia. Ya, tadi Ibu Fadila juga sudah sempat
singgung sedikit bahwa Ibu Fadila tidak terlalu pandai untuk berdoa. Ada orang di Blitarenta untuk berdoa. Saya ingin katakan, berdoa itu belum tentu firman Tuhan. Belum tentu firman Tuhan. Karena kata-kata itu bisa saja kata-kata yang disetting oleh manusia. Tapi kalau memuji, itu sudah pasti firman. Karena apa? Karena kata-katanya pasti dasarnya firman semua. Oh, amin. Kita amin. menciptakan lagu pujian, itu semuanya dasarnya firman. Jadi pada saat kita memuji, itu pasti firman yang kita ucapkan. Tapi kalau berdoa, belum tentu firman. Belum tentu firman. Karena kita bisa saja berdoa ngalor ngidul dari Sabang sampai Merauke, ya, dari barat ke timur kita bisa atur dengan kata-kata yang baik, tapi belum tentu firman. Tapi kalau pujian yang ditujukan muji dan mengagungkan Tuhan, itu sudah pasti firman. Itu sudah pasti firman, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mau menghadirkan Tuhan, ya, cukup begitu sederhana. Tuhan hanya berkata, Dia bertahta di atas pujian. Kalau engkau memuji, engkau rajin memuji, menyembah Tuhan, maka hidupmu pasti dekat dengan Tuhan. Engkau tidak akan jauh dari Tuhan. Oke, demikian penyampaian dari kami. Dan terima kasih buat semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pastor. Ya.